Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulanisha, NPM 2042202124 dari Prodi PGSD dengan mata kuliah pembelajaran keras rangkap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi PPT tentang prinsip dan model pembelajaran kelas rangkap. Ada prinsip didaktif dan metodik serta prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Prinsip dan prosedur pembelajaran kelas rangkap PKR. Menurut Dejalil A. DKK 2018, pembelajaran kelas rangkap merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh para guru sekolah dasar. Pembelajaran kelas rangkap mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip secara umum seperti prinsip perbedaan kemampuan individual siswa yang harus diperhatikan guru, membangkitkan motivasi belajar siswa. Belajar terjadi jika siswa aktif, sehingga guru harus berusaha mengaktifkan siswa. Menurut Dejalil A. DKK 2018, prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap mempunyai prinsip khusus sebagai berikut. Yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Yang keempat, dalam pembelajaran kelas rangkap terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Model-model pembelajaran kelas rangkap. Menurut Rifai 2022, model pembelajaran kelas rangkap adalah pembelajaran yang menekankan dua hal utama, yakni penggabungan kelas secara integratif dan pembelajaran terpusat pada peserta didik, sehingga guru tidak harus mengulang kembali untuk mengajar pada dua kelas yang berbeda dengan program yang berbeda pula. Macam-macam model pembelajaran kelas rangkap atau biasa disingkat PKR menurut Dejalil Arya 2019 meliputi: yang pertama, model pembelajaran kelas rangkap 221, 2 kelas 2 mata pelajaran 1 ruangan. Pada model pembelajaran kelas rangkap ini, seorang guru mengajar 2 kelas, misalkan kelas 3 dan kelas 4 dengan 2 mata pelajaran IPA dan IPS dan dalam 1 ruangan. Yang kedua, pembelajaran kelas rangkap 222, berarti 2 kelas 2 mata pelajaran pada 2 ruangan. Dalam model pembelajaran kelas rangkap 222, guru menghadapi 2 kelas, dalam hal ini kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar mata pelajaran matematika dengan topik bangun ruang di kelas 5 dan mata pelajaran IPA di topik tumbuhan hijau di kelas 6. Kedua topik ini tidak memiliki saling keterkaitan, tetapi belajarnya dalam 2 ruangan. 3. Model pembelajaran kelas rangkap 333, 3 kelas 3 mata pelajaran 3 ruangan. Dalam model pembelajaran kelas rangkap 33 ini, guru menghadapi 3 kelas. Dalam hal ini ada di kelas 4, 5, dan 6 untuk mengajar 3 mata pelajaran yang berbeda. Di kelas 4 dengan mata pelajaran IPS dengan topik penduduk, di kelas 5 dengan topik makhluk hidup dan lingkungan, dan di kelas 6 matematika dengan topik pecahan. Prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap dibedakan menjadi 2 prinsip, yaitu prinsip didaktif dan metodik. Menurut Qodir A 2017 58-69, ada 3 prinsip pembelajaran kelas rangkap sebagai berikut. Yang pertama, awali dan mengakhiri. Guru memerlukan kemahiran dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Dalam hal ini harus disadari bahwa mengajar memiliki sisi keilmuan dan sisi lihat atau seni. Kilat atau seni mengajar ini berkenaan dengan bagaimana guru secara personal menciptakan interaksi belajar mengajar yang berhasil dan menarik dan menyenangkan. 2. Bagaimana mendorong belajar asik dan mandiri. Proses pembelajaran yang baik adalah proses belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan optimal, sedangkan pembelajaran aktif adalah memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap, keterampilan dan kebiasaan belajar melalui pemanfaatan rangsangan dari luar diri siswa untuk membangkitkan kemampuan belajar secara optimal.
3. Bagaimana mengelola kelas pembelajaran kelas rangkap dengan baik? Perlu disadari bahwa pembelajaran kelas rangkap memerlukan perhatian yang lebih dari kelas biasa, karena karakteristik pembelajaran dalam perkembangan kelas rangkap jauh lebih beragam daripada di kelas biasa. Namun demikian, tuntunan pedagogisnya karena yakin situasi belajar yang perlu diciptakan harus memungkinkan murid dapat memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Demikian pemaparan materi PowerPoint dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.